Demikian pula umat yang di rumah pada saat ini, Majelis Jemaat GKI Agus Salim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsistori. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, Perjamuan Kudus. Pada hari ini Minggu 21 Februari 2021 akan dilaksanakan Perjamuan Kudus Prapaskah pertama bagi anggota jemaat yang sudah baptis dewasa dan mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus dapat mengikuti Perjamuan Kudus hari ini. Yang kedua, kebaktian penerimaan anggota. Akan dilaksanakan kebaktian penerimaan anggota dari saudara yang berasal dari gereja yang tidak seajaran dengan GKI pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 09 atau dalam ibadah yang kedua. Jika ada anggota jemaat yang mempunyai keberatan yang sah, dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat pada hari Jumat 26 Februari 2021. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama Saudara Daniel Parningotan Napitupulu, anggota jemaat GKI Salim, putra dari Bapak Ramli Napitupulu dan Ibu Nurmaida Panjaitan, dengan Saudari Meslika Boru Sitanggang, anggota jemaat HKI Damai Bandung, putri dari Bapak Amer Sitanggang dan Ibu Sorta Sagala, pada hari Sabtu 20 Maret 2021 waktu pukul 09 bertempat di GKI Agus Salim, Bekasi, dilayani oleh Pendeta Yosef Gotiongham. Apabila ada keberatan yang sah berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, dapat memasukkan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Agus Salim paling lambat hari Sabtu 13 Maret 2021. Warta yang keempat tentang kotak 1000 kasih untuk bencana di Sulawesi Barat sudah disiapkan di belakang dekat pintu keluar, dan marilah kita menyaksikan videonya. Demikian warta lisan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian umat. Warta lebih lengkap dapat dibaca dalam warta tertulis dan di grup wilayah masing-masing. Kebaktian pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Melani Ayub
Ekne. Umat diberikan kesempatan untuk bersaat teduh. Umat yang terkasih dalam Kristus, di gereja, di rumah ataupun di rumah sakit, kita semua dipersatukan dalam persekutuan dengan Roh Allah. Melalui ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini, marilah kita memuji nama Tuhan Yesus Sang Mesias Israel. Umat dipersilakan berdiri. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Meski situasi belum membaik, tetapi kita boleh bersyukur karena vaksin sudah diproduksi dan perlahan-lahan kita telah beradaptasi untuk tetap hidup di tengah pandemi ini. Ketika kita menengok ke masa yang lalu, kita melihat bahwa ada banyak hal yang telah berubah. Namun ada satu hal yang tetap tinggal sampai hari ini. Kasih setia Allah kepada kita semua ciptaannya. Allah senantiasa menuntun kita melewati masa-masa sulit dan tidak meninggalkan kita dalam lembah kekelaman. Meski seringkali apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendaknya, Ia tetap setia. Mari sejenak kita merenung dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Umat berdoa secara pribadi. Kami adalah orang-orang yang hidup dari kasih setiamu ya Allah. Kami dapat bertahan sampai hari ini karena kemurahan-Mu, dan selamat dari berbagai pencobaan karena pertolongan-Mu. Namun kami masih sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan egois, kami hendak memonopoli rahmat-Mu. Padahal kami tahu apa yang kami terima, dengan cuma-cuma seharusnya kami bagi. Dengan angkuh kami menolak kebenaran sabda-Mu, padahal kami mengerti semakin banyak kami mendengar dengan taat semestinya, semakin bijaksana pula hati kami. Dengan mudah kami membiarkan amarah dan kebencian menggantikan cinta-Mu. Padahal kami menyadari bahwa kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami lebih dari cukup untuk membuat kami mengampuni.
Sungguh Tuhan, kami tidak layak menerima cinta-Mu. Dengan hati yang hancur, kami memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Berita anugerah. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk hidup, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita boleh bersama merendahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh memulainya bersama dengan Tuhan. Baik kami yang hadir bersama di ruang ibadah saat ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dari rumah. Kami merindukan agar saat ini kami boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu. Kami boleh merasakan sapaan-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, beracaralah di dalam kami dan meliputi kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh sungguh-sungguh menguatkan, menyegarkan jiwa kami, mencerahkan langkah dalam kehidupan kami, menerangi jalan-jalan kami. Karena itu ya Allah Bapa kami, berfirmanlah, sebab kami sedia untuk mendengar. Bersabdalah melalui hamba-Mu dan juga melalui setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi
yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda ya perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil menurut Injil Markus. Injil Markus pasal 1, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan yang memelihara firman dalam kehidupannya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan video yang disiapkan oleh Panitia Paskah. Hai Kanita. Hai Mira. Kita nggak boleh. Iya Gimana betul. kabarnya Kak? Kabarnya puji Tuhan Mira. Sekarang sehat, aku sekeluarga. Oh, Kak, aku dengar Kakak ini ya sempat kena ya. Iya. Gimana ceritanya Kak? Panjang sih ceritanya sebetulnya. Cuma ya aku mau ceritain sih dari awal. Memang aku kan sering ke rumah sakit nih. Dan ke rumah sakit nganter papaku cuci darah seminggu 2 kali. Terus dalam 1 minggu pasti aku ada 4 hari di rumah sakit. 2 hari itu cuci darah, 2 hari untuk kontrol. Nah, jadi intensitasku di dalam lingkungan rumah sakit itu tuh terlalu sering gitu. Oh iya, karena kan bolak-balik ya Kak Nah, ya. aku sendiri nggak tahu apakah aku kenanya di rumah sakit atau aku kenanya pada saat aku
kerja, ketemu orang, aku kan marketing ya, jadi aku juga ketemu banyak orang gitu. Tapi ya pada saat itu sih aku merasanya kok Tuhan kenapa harus aku yang kena, aku tuh harus ngurus bapakku gitu, harus ngurus bapakku, cuci darah, kontrol. Tapi siapa aja kan di rumah yang kena? Tapi ternyata bukan hanya aku yang terpapar positif. Setelah kita cek semuanya, kedua orang tua aku, papa mama juga kena gitu, cuma anak-anak saja yang negatif. Jadi papa mama sempat dirawat di rumah sakit di Bekasi, salah satu rumah sakit di Bekasi itu selama 21 hari. 21 hari, oke. Aku pada waktu itu sedih banget gitu, Tuhan kenapa harus kami gitu. Iya. Kenapa harus kami? Jujur ada kekecewaan pada saat itu, karena ya gimana sih kalau kita kecewa, kita maksudnya nggak sangka bahwa penyakit yang sangat mengerikan itu kena ke dalam keluarga kita gitu. Tapi akhirnya saya melihat ada maksud Tuhan di balik semua itu. Oh, puji Tuhan ya Kak ya. Saya melihat bahwa Tuhan memang benar-benar memelihara kehidupanku. Amin, ya Tuhan memelihara kita ya. Ya, karena apa? Tuhan ini sebetulnya mau beri imun untuk aku sama papa mama. Karena Tuhan tahu aku tuh sering berada di lingkungan rumah sakit, papa mama juga gitu. Nah itu kita dapat istilahnya vaksin dari Tuhan lah. Iya gitu. Berarti sekarang keluarga di rumah semua sehat? Puji Tuhan sehat. Oh syukurlah. Apalagi papa kan sempat pasang ventilator ya di ICU waktu itu, dan dokter juga kemungkinan untuk sehat kembali itu kata dokter kemungkinan kecil karena ada komorbidnya bapak kan terlalu banyak. Gitu. Tapi puji Tuhan maksudnya. Tuhan berkata lain. Tuhan punya rencana lain. Sampai saat ini bapakku sehat. Amin, puji Tuhan. Ya, betul. Wow, ya, pemeliharaan Tuhan benar-benar nyata ya dalam keluarga kakak ya. Iya. Amin, puji Tuhan. Aku baru mengerti maksud Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan sebetulnya sayang banget sama keluarga. Amin. Tuhan memelihara aku dengan memberikan vaksin yang langsung datangnya dari Tuhan. Wah, ini cerita kakak nih sangat menguatkan aku banget nih. Ya ampun. Semoga maksudnya yang lain juga sehat-sehat aja. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Iya. Yaudah, Kamila dengan keluarga sehat kan ya? Amin, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Salam buat mama ya. Iya, ayo Kak balik ya. Ayo Kak. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baru saja kita menyaksikan bersama kesaksian yang kita dengar secara langsung. Bagaimana Tuhan itu setia. Saudara-saudara, tadi kita mendengar sendiri ketika seorang terpapar COVID-19, bukan hanya dia sendiri tapi juga keluarganya. Seringkali ada pertanyaan, kenapa saya Tuhan? Kok saya yang kena? Kok keluarga saya yang kena? Saudara-saudara, itu pertanyaan yang wajar. Bisa dipertanyakan oleh siapa saja. Bukan karena terpapar COVID-19, tapi ketika mungkin mengalami sakit penyakit apapun, cancer atau stroke atau apapun. Atau ketika orang berada dalam keadaan yang sulit, ketika dia menghadapi kesulitan dalam kehidupan ekonomi, ketika dia merasa semua jalan tertutup, kemudian dia bertanya, kok saya harus mengalami ini Tuhan? Di mana Tuhan? Saudara-saudara, itu pertanyaan yang wajar yang ditanyakan karena kita sedang berusaha mengerti apa yang terjadi. Tapi saya bersyukur bahwa kesaksiannya tidak berhenti di situ. Kesaksiannya mau menunjukkan bahwa ada proses untuk memahami rencana Tuhan, ada proses untuk memahami kasih Tuhan. Ketika pertama kali mengalami mungkin merasa kok saya sangat berat, sangat merasa, kemarin ada kesaksian juga di wilayah, saya kok merasa saya dipukul Tuhan. Tapi saudara-saudara, saya tidak suka kata dipukul ya. Tapi saya mau mengatakan sedang disapa oleh Tuhan.
Karena ada rekan saya juga pendeta GKI di Ngupasan Jogja dan juga mengalami hal yang sama. Dia mengatakan itu adalah kesempatan untuk kita merasakan jauh lebih dalam kasih Tuhan. Dan saya bersyukur tadi kesaksian itu juga mau mengatakan bahwa pada akhirnya sekalipun harus dirawat begitu panjang atau bahkan ayah boleh masuk ICU, tapi pada akhirnya bisa mensyukuri bahwa itu semua baik pada akhirnya. Dapat vaksin gratis duluan. Ya, kita semua sekarang mungkin kebanyakan belum divaksin. Tetapi orang-orang yang terpapar justru mendapat imunitas duluan. Dan itu menjadi hal yang disyukuri karena tetap harus bolak-balik ke rumah sakit untuk pengobatan yang lain. Saudara-saudara, iman dan kepercayaan itu bisa membuat kita punya perspektif baru di dalam memandang Tuhan dan di dalam menghayati kasih Tuhan. Tanpa iman seringkali membuat kita menganggap bahwa segala yang kita alami sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakitkan kita, sesuatu yang mungkin menjatuhkan kita. Tapi iman membuat kita melihat segala sesuatunya dengan kacamata yang berbeda. Dan saudara-saudara, dalam Kejadian 9 yang tadi kita baca juga kita melihat bagaimana kisah Nuh. Saudara-saudara, saya yakin kalau di sekolah minggu biasanya cerita Nuh adalah cerita yang favorit. Ya, gurunya belum cerita, anaknya udah tahu. Kak, saya sudah tahu ceritanya. Paling susah kalau guru cerita Nuh. Karena cerita yang favorit, yang menarik, yang mungkin diingat sekali diceritakan, tidak mudah dilupakan. Dan saudara-saudara, kita melihat dalam kisah Nuh, bagaimana air bah terjadi. Dan kalau kita mundur sedikit ke Kejadian 6, dikatakan mengapa Tuhan menurunkan air bah? Karena Tuhan melihat kejahatan manusia di bumi. Kecenderungan hati manusia yang begitu jahat, yang selalu membuahkan kejahatan, sehingga dikatakan menyedihkan hati Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi bagian yang penting. Kalau kita membaca di Kejadian 6 ayat 5, kejahatan manusia itu memilukan hati Tuhan. Jadi kalau kita bertanya, pernahkah saya memilukan hati Tuhan? Ya, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita pernah melakukan dosa dan kejahatan karena itu memilukan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat bahwa manusia itu begitu jahat dan kecenderungan hatinya selalu jahat, maka Tuhan menghukum manusia itu dengan menurunkan air bah. Saudara-saudara, kita di Bekasi, Jakarta sedang mengalami banyak banjir. Mungkin di perumahan sekitar kita juga banjir. Mudah-mudahan tidak membuat kita terhalang, segera surut. Saya berdoa supaya hari ini cerah ya, dan banyak banjir bisa segera surut. Tapi kita sedang menghadapi banjir di Bekasi, di Jakarta. Ada yang sampai 2,5 meter di daerah Jati Asih, Bekasi, ya. Karena tanggulnya jebol. Dan saya berharap di perumahan sekitar kita mungkin tidak separah itu. Tapi saudara-saudara, kalaupun kita sudah mengalami banjir atau sedang mengalami banjir di banyak tempat, banjir belum apa-apa. Berapa meter? 2,5 meter mungkin itu udah luar biasa ya. Harus naik ke lantai 2. Tapi saudara-saudara, air bah yang terjadi dalam perjanjian lama di masa Nuh, itu air bah yang turun 40 hari 40 malam. Saudara bisa bayangkan kalau hujan 40 hari 40 malam. Beberapa hari yang lalu hujan. Tadi pagi masih hujan. Tapi hujan berhenti. Nanti sore hujan lagi. Atau subuh hujan lagi. Itu bersyukur ada berhentinya. Memberikan waktu air itu surut atau mengalir lah. Ya. Tapi kalau 40 hari 40 malam air bah itu turun, maka kita membaca di kitab Kejadian, air bah itu menutupi gunung. Berapa meter rumah kita? 10 meter? Gunung itu berapa meter? Wah, bisa jauh berpuluh-puluh meternya. Jadi bisa dibayangkan air bah yang terjadi di masa Nuh, wah luar biasa, berkali-kali lipat dari banjir yang pernah kita hadapi sampai saat ini.
Sebab air bah itu menutupi segala sesuatu. Melalui air bah itu maka Tuhan menghapus segala yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Dan binatang-binatang yang diselamatkan berjenis-jenis yang ada dalam bahtera. Saudara, pertanyaannya apakah Tuhan tidak setia? Dengan mendatangkan air bah, dengan menghapus segala yang ada. Saudara-saudara, itu memang keadilan Tuhan. Sebab ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, manusia dan segala jenis makhluk hidup, di akhir penciptaan, di setiap hari selalu dikatakan Tuhan melihat segala sesuatunya baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan sangat baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, kemudian manusia itu tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan, berada di dalam dosa sehingga mengecewakan, memilukan hati Tuhan. Kesetiaan Tuhan tetap nyata ketika ada yang diselamatkan. Yang diselamatkan adalah Nuh, yang dikatakan dalam Alkitab hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh dan keluarganya yang diselamatkan Tuhan, yang akan tetap memenuhi bumi dan akan tetap menjadi makhluk Tuhan yang akan ada di tengah bumi ini. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, dalam Kejadian 9 yang kita baca dikatakan Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah yang menenggelamkan bumi. Tidak akan ada lagi hujan 40 hari 40 malam yang bisa menenggelamkan bumi. Dan janji Tuhan itu ditandai dengan busur di awan. Di balik hujan biasanya kita akan melihat pelangi yang berwarna-warni. Dan pelangi itulah yang akan melambangkan kasih pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji dengan Nuh, Tuhan setia dengan janjinya dan sampai hari ini tidak ada lagi air bah yang terjadi yang menenggelamkan bumi. Tetapi pembaruan perjanjian Allah dengan Nuh memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk memperbarui hidupnya. Untuk hidup baru, untuk hidup takut akan Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Tapi pertanyaannya lagi bagi kita, apakah setelah zaman Nuh, hidup manusia itu betul-betul benar di hadapan Tuhan? Apakah manusia hidup seperti yang Tuhan mau? Kita membaca dalam Alkitab kita, selalu ada dosa, selalu ada kejahatan, selalu ada pemberontakan, selalu ada hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Baik bangsa Israel ketika mereka di Mesir, ketika mereka berjalan menuju Kanaan, ketika mereka berada di bawah nabi-nabi, ada selalu banyak pemberontakan demi pemberontakan. Tapi sekali lagi, manusia tidak setia, Tuhan tetap setia pada janji. Tidak ada air bah yang menghapuskan lagi umat manusia. Namun saudara-saudara, kita melihat bahwa akibat dosa itu mendatangkan putusnya relasi kita dengan Tuhan. Berapa kali bangsa Israel mengalami ketika mereka berdosa kepada Tuhan, mereka mengalami bagaimana mereka dijauhkan, disulitkan untuk berhubungan dengan Tuhan. Mereka berseru tapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Sebab Yesaya 59 mengatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan tidak lagi memusnahkan manusia karena dosa, tapi dosa membuat relasi kita dengan Tuhan terganggu. Dan saudara-saudara, hal ini tidak bisa dibiarkan. Dan kita bersyukur bahwa Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada kita mengaruniakan anaknya untuk datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan keselamatan dari Allah.
Dan itulah yang kita dengar melalui Injil. Kehadiran Yesus adalah dalam rangka memulihkan dan membangun kembali relasi yang rusak antara Allah dan manusia, relasi yang rusak karena dosa. Dan saudara-saudara, kita bersyukur, kita menyambut kehadiran Tuhan karena Dialah yang akan menjadi penyelamat. Dialah yang akan menghubungkan kita dengan Allah. Dan dalam Markus 1 kita membaca baptisan Yesus adalah konfirmasi, peneguhan Allah bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah. Karena ada suara yang terdengar, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bahkan Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa burung merpati. Allah Trinitas yang sungguh-sungguh menyatu di dalam Kristus yang akan hadir di tengah dunia ini dan menyatakan Injil keselamatan. Saudara, tapi ceritanya tidak berhenti di situ kan? Kalau kita membaca baik di Markus, Matius, Lukas, setelah Yesus dibaptis, bukan Yesus langsung bisa memberitakan keselamatan, langsung melayani, tetapi selalu dimulai dengan pencobaan di padang gurun. Saudara, ini yang menjadi catatan bagi kita. Yesus yang anak Allah yang kekasih saja harus mengalami pencobaan. 40 hari Yesus ada di padang gurun. Yesus bukan dibawa ke tempat yang nyaman, ke tempat yang menyenangkan, ke tempat yang enak, tapi Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Ketika kita bertanya, Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini dan itu? Tuhan, mengapa hal-hal yang tidak enak muncul dalam hidup saya? Jangan salah, Yesus aja mengalami hal yang tidak enak. Yesus aja harus dicobai. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa kasih setia Allah tidak pernah berhenti. Pencobaan itu mau memperlengkapi Yesus supaya dia sungguh-sungguh siap menjalankan misi Allah di tengah dunia ini. Tetapi Yesus tidak ditinggalkan sendirian, sebab Allah menyerta, Allah tetap berdaulat dan menunjukkan kasih karunia-Nya. Dalam Injil Markus tidak disebutkan banyak 3 pencobaan yang dialami, pendek saja. Markus cuma mengatakan Yesus dicobai 40 hari lamanya dan malaikat-malaikat melayani dia. Artinya Yesus tidak dibiarkan sendirian, tetapi Allah tetap menyerta dalam segala sesuatu yang Yesus hadapi. Demikian juga ketika kita menghadapi tantangan. Saudara-saudara, hidup sebagai anak Tuhan itu tidak mulus-mulus saja, tidak lancar-lancar saja, tidak yang enak-enak saja, tidak yang senang-senang saja. Tapi ada saatnya kita mengalami tantangan. Ada saatnya kita mengalami pencobaan. Ada saatnya kita mengalami kesulitan, bahkan kesakitan atau apapun bentuknya. Tetapi catatan melalui peristiwa Yesus ini mau mengingatkan kepada kita, dalam apapun yang kita hadapi, Allah tetap berdaulat. Allah tetap berkarya. Allah tidak meninggalkan kita. Dia akan menyediakan pertolongan pada kita tepat pada waktunya. Kapan waktunya Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Waktu Tuhan itu mungkin tidak sama dengan waktu kita. Kalau waktu kita sekarang, Tuhan cepat Tuhan, saya bebas dari semuanya, tapi waktu Tuhan memang berbeda. Tetapi seperti lagu yang dalam kidung kita mengatakan, habis hujan itu akan tampak pelangi. Bagai janji Tuhan yang teguh, di balik duka menanti ada pelangi kasih Tuhanku. Dan saudara-saudara, ini menjadi bagian penting supaya kita mengingat apa yang ada dalam Kejadian 9, bahwa ada pelangi. Tuhan ketika melihat busur di awan juga, Tuhan setia pada janjinya. Dan Tuhan setia itu berarti Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Cuman yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk setia, belajar untuk terus melewati proses-proses sulit itu, supaya pada akhirnya kita juga melihat pelangi
kasih Tuhan sungguh-sungguh kita sadari dan kita saksikan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka Minggu Prapaskah yang pertama. Saudara-saudara, setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kalau kasih manusia itu bersyarat, saya akan mengasihi kamu kalau kamu baik sama saya. Saya akan mengasihi kamu kalau kamu itu menghargai saya. Tapi kasih Tuhan itu tak bersyarat. Setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diajak untuk mengingat, untuk mengenang pengorbanan Kristus yang menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita tanpa terkecuali. Dia mau menderita, dia mau berkorban, bahkan dia mau mati bagi kita sekalipun kita berdosa. Sekalipun kita belum merespon kasih-Nya. Sekalipun kita belum membalas kasih-Nya. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita jangan ragukan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya akan mengalir dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Saudara dan saya minta pada Tuhan supaya kita peka melihat rangkaian kasih Tuhan yang sedang berjalan, yang sedang terjadi, yang sedang dirangkai dalam kehidupan kita supaya pada akhirnya menjadi indah. Pemazmur mengatakan setinggi langit dari atas bumi demikian besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia sudah menyelamatkan kita supaya dosa tidak berkuasa lagi atas kita, tetapi kita diberikan keselamatan, dijanjikan kekekalan. Dia sudah melakukan bagiannya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga setia melakukan bagian kita, berkomitmen untuk sungguh-sungguh setia, untuk sungguh-sungguh menjadi kabar baik bagi orang lain yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita. Amin. Kita akan mendengarkan pujian. Tiap hari ku temukan
Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman Rasul kita demikian. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pulang dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan berencana datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa kami boleh bersyukur bahwa kasih-Mu tak pernah berubah. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu di tengah dunia ini, juga untuk menyatakan kasih. Di tengah kehidupan kami ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kesulitan. Biarlah ya Tuhan, kami tidak terpaku pada diri kami sendiri, tapi kami boleh membuka tangan kami boleh mengulurkan tangan kami untuk orang-orang yang membutuhkan. Biarlah ya Tuhan, Kau boleh menggerakkan kami untuk menjadi kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Mereka yang terpapar karena COVID-19 atau mungkin karena sakit penyakit yang lain. Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu yang besar boleh Kau nyatakan. Ubahkanlah mereka, angkatlah segala sakit penyakit mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Supaya mereka boleh kembali sehat dan boleh beraktivitas. Biarlah Tuhan boleh menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Dalam segala hal yang mereka makan dan minum, semuanya boleh mendatangkan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang terpuruk, mungkin berada dalam kondisi-kondisi sulit. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan untuk mereka tidak menyerah. Tetapi mereka boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Mereka boleh tetap yakin bahwa Tuhan akan buka jalan. Dan biarlah ya Tuhan Kau sendiri boleh menjadi penyelamat yang agung, yang boleh membuka kesempatan-kesempatan baru. Biarlah ya Tuhan Kau juga boleh menolong pemerintah kami di dalam upaya-upaya untuk menanggulangi berbagai hal, mulai dari bencana alam, banjir, dan juga pandemi COVID-19. Ada begitu banyak hal yang harus diatasi. Berikanlah hikmat, berikanlah kesungguhan dan kerja keras, tanggung jawab yang besar mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, untuk sungguh-sungguh mengerjakan segala yang mendatangkan kebaikan. Biarlah ya Tuhan, berikanlah cuaca yang baik juga. Biarlah banjir-banjir yang sedang melanda boleh surut, sehingga warga yang kebanjiran boleh mengalami kehidupan yang baik, beraktivitas kembali seperti biasa. Kami memohon biarlah Tuhan, Sang penguasa langit dan bumi inilah yang boleh beracara untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Juga untuk jemaat GKI Agus Salim yang dalam kurun waktu yang panjang sampai hampir setahun ini, oleh karena pandemi, banyak yang belum berkumpul kembali. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa mempersatukan kami dalam persekutuan yang indah. Dan Tuhan juga yang boleh sungguh-sungguh memberikan semangat untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, jemaat kami, dan bangsa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Umat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita. Allah telah memberkati kita dengan berkat-berkat yang tak terhitung banyaknya. Ia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah. Marilah kita ungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, berbunyi demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat di rumah juga dapat mengirimkan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar Anda. Silakan berdiri. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sumber pemelihara kehidupan kami, kalau kami dapat memberikan persembahan pada saat ini Tuhan, itu adalah dari tangan-Mu sendiri. Dan kami menyatakan syukur padamu atas penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Terimalah ya Tuhan, agar dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan jadikanlah kami dalam kehidupan kami sebagai saluran berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya, karena Engkau adalah sumber kehidupan dan berkat bagi kehidupan kami. Amin. Kita adalah anak-anak Allah yang dilimpahi dengan kasih setia. Hiduplah dalam kasih setia Allah, sebab Allah telah rela mengorbankan anak tunggalnya demi manusia ciptaannya. Maka bangkitlah dari abu tanda keberdosaanmu. Nyatakan yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan Allah kita. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari
mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber cinta kasih kekal, Kristus Sang Penebus yang memulihkan dunia, serta Roh Kudus Sang Sahabat yang berdiam dalam hatimu, memenuhi hati saudara dengan kasih setia, pemulihan dan persahabatan, serta memampukan saudara untuk memancarkannya melalui hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Hosana, 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 Hosana. Jemaat tetap berdiri, kita akan mendengarkan pujian selama Prapaskah, pujian tema. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasih-Mu makin besar kepadamu. Umat bersilakan duduk, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan berkati kita semua. Jemaat secara berurutan dipersilakan keluar dari bagian belakang terlebih dahulu.